Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lukman dari semester 7B. Saya Alhamdulillah Jakarta akan menjelaskan mengenai psikologi agama. Dan adapun dosen yang mengampu yaitu Bapak Nur Wahidin. Dan di sini saya akan merangkum atau menjelaskan secara singkat terkait psikologi agama. Oke, kita masuk ke poin pertama, yaitu psikologi dan cabang psikologi. Jadi psikologi itu ada beberapa cabang ya. Dan awal dari psikologi itu berasal dari filsafat, karena segala macam ilmu itu induknya adalah filsafat. Dan psikologi ini itu adalah salah satu dasarnya dari filsafat. Makanya ada ilmu psikologi ini karena pecahan daripada filsafat. Setelah terjadi yang namanya psikologi, baru kembali bercabang ke berbagai macam psikologi yang lain, seperti salah satunya ini yang akan kita pelajari mengenai psikologi agama. Ada juga psikologi tentang hidup dan lain sebagainya. Pokoknya bermacam-macam psikologi itu terpecah dari psikologi yang awal, dan psikologi awal itu berasal juga dari yang namanya ilmu filsafat. Itu untuk penjelasan dasar atau pengetahuan dasar mengenai psikologi agama, psikologi dan juga filsafat. Lanjut, psikologi agama. Psikologi agama itu berasal dari dua kata. Yang pertama psikologi dan yang kedua adalah agama. Definisi psikologi. Jadi secara harfiah, psikologi berasal dari dua kata. Yang pertama itu psyche yang artinya jiwa, dan logos yang artinya ilmu. Jadi psikologi itu ilmu tentang jiwa. Definisi di atas tidak menimbulkan masalah ketika psikologi menjadi satu dengan filsafat. Setelah berdiri sendiri timbul pertanyaan, apakah jiwa itu apa sih gitu kan. Jiwa merupakan sesuatu yang abstrak, tidak bisa dibuktikan secara empiris atau berdasarkan pengalaman, yang tampak hanya gejalanya yaitu perilaku. Jadi di sini dijelaskan mengenai definisi psikologi. Jadi psikologi itu ada dua kata, ada dua kalimat awalnya. Yang pertama itu psyche yang artinya jiwa, dan logos yang artinya ilmu. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya ilmu psikologi itu adalah ilmu yang membicarakan tentang jiwa. Begitu. Jadi makanya kenapa jadi tidak menjadi masalah apabila ilmu psikologi ini menjadi satu dengan ilmu filsafat, begitu. Selanjutnya adalah definisi agama. Agama merupakan sebuah sistem yang mengatur keyakinan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin ini kita tahu semua ya. Agama merupakan sebuah sistem yang mengatur keyakinan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan di Indonesia ini ada beberapa macam agama. Yang pertama itu agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, Katolik, kalau nggak salah ada 6 kalau untuk sekarang ya. Yang mungkin udah update lagi saya nggak tahu, cuma yang saya tahu itu aja ada hanya 6. Dan di Indonesia itu negara yang Bhinneka Tunggal Ika, jadi tidak mengharuskan warga negaranya memeluk agama ini, tapi tergantung kepercayaan masing-masing dan keyakinan masing-masing, karena di Indonesia terdapat 6 agama. Selanjut, secara definitif pengertian mengenai agama itu, Harun Nasution dalam Bambang Sampul Arifin sini jelaskan bahwa pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. Ini pengertian mengenai agama menurut Harun Nasution dan Bambang Syamsul Arifin. Yang pertama itu yang tadi saya bacakan, pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. Kenapa dibilang kekuatan gaib yang harus dipatuhi?
Karena kalau kita dalam agama Islam itu harus percaya yang namanya gaib, karena kita tahu malaikat-malaikat Allah dan Allah itu adalah wujudnya gaib, karena kita tidak bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri secara langsung. Dan ini poin pertama ini sangat masuk akal. Kemudian kita lanjut ke poin kedua, pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia. Ini juga menjadi landasan bahwasanya apabila kita beragama itu kita harus mengakui bahwa adanya gaib yang menguasai manusia. Itu maksudnya bukan dalam artian di sini kesurupan, tapi gaib yang menguasai manusia di sini adalah di mana kita mendapatkan rahmat. Kalau dalam Islam kita mendapatkan rahmat, hidayah, kasih sayang, terus dan lain sebagainya, rezeki, nikmat, sehat, panjang umur, itu dilakukan secara gaib gitu, walaupun terkadang ada perantara yang menyampaikan hal tersebut. Selanjutnya adalah mengikat diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan manusia. Kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu. Itu yang poin ketiga. Selanjutnya yang poin keempat adalah kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu. Kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu. Jadi bagaimana caranya kita harus percaya, atau dalam Islam itu disebut dengan iman. Nah, kita harus percaya nih tentang kekuatan-kekuatan Allah yang diturunkan kepada kita, baik dari berbagai macam hal yang ada di dunia ini. Itu kita harus percaya, karena itu adalah merupakan iman kita kepada Allah. Walaupun di sini terbilang gaib, karena di sini pendapat menurut Harun Nasution dan Bambang Syamsul Arifin ini bermaksud untuk universal. Cuma di sini saya menjelaskan dari sudut pandang agama Islam. Selanjutnya adalah suatu sistem tingkah laku yang berasal dari kekuatan gaib. Masih mengenai gaib. Selanjutnya adalah pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini sumber tertentu pada suatu kekuatan gaib. Masih gaib juga. Pemujaan terhadap kekuatan gaib yang ditimbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia. Ini lebih ke mistis ya. Nggak tahu juga lah. Intinya pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius. Mungkin ini ada di agama-agama lain yang saya tidak tahu. Selanjutnya yang ke-8 adalah ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang rasul. Tuhan melalui pada rasul ini lebih ke agama Islam ya, kalau rasul mah karena utusan. Nah, lanjut menurut Zakiyah Darajat. Ini menurut Zakiyah Darajat nih. Psikologi agama adalah suatu cabang ilmu yang meneliti tentang pengaruh agama terhadap sikap dan tingkah laku manusia atau mekanisme yang bekerja dalam diri seseorang. Karena cara berpikir, bersikap, bereaksi, dan bertingkah laku seseorang tidak dapat dipisahkan dari keyakinannya. Karena keyakinan itu masuk dalam konstruksi kepribadiannya. Ya, di sini ada pendapat menurut Zakiyah Darajat. Nggak tahu cewek apa cowok nih. Kayaknya cewek sih, tapi belakang derajat bisa jadi cowok. Psikologi agama adalah suatu cabang ilmu yang meneliti tentang pengaruh agama terhadap sikap dan tingkah laku manusia atau mekanisme yang bekerja dalam diri seseorang. Kembali, namanya psikologi kan jiwa gitu. Apalagi dicampur antara psikologi, agama, jiwa dan keyakinan. Jadi antara jiwa dan keyakinan ini harus sinkron, sehingganya kita harus benar-benar dalam ilmu psikologi agama ini. Karena kan cara berpikir, bersikap, bereaksi, tingkah laku itu tidak dapat dipisahkan dari keyakinannya.
Jadi tergantung keyakinan. Nah, karena keyakinan itu masuk dalam konstruksi kepribadiannya. Jadi gitu. Mungkin udah paham kali. Kita lanjut aja kali. Lanjut. Ruang lingkup psikologi agama. Dari dalam psikologi agama itu ada ruang lingkupnya. Yang pertama itu adalah bermacam-macam emosi yang keluar alami ketika sedang beribadah. Ya, dalam kurung di sini ada sholat, membaca Al-Quran, berzikir, dan lain sebagainya. Emosi kan dalam emosi itu merupakan reaksi, ya, macam-macam reaksi yang keluar ketika sedang beribadah. Apakah kita ketika beribadah kita menangis, atau kita membacakan sedang menangis, atau kita sedang, tapi rata-rata kalau namanya kita mengeluarkan emosi ketika kita beribadah itu rata-rata sedih, menangis karena mengingat Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, perasaan seseorang terhadap Tuhannya, apakah dia merasakan ketetapan atau tidak. Nih, perasaan kita ngerasa tenang gak nih hidup di dunia nih gitu. Kita yakin gak nih Allah bakal bantuin kita nih gitu. Itu silakan ditanyakan pada diri Anda sendiri, karena itu yang bicara adalah hati, karena rasa. Selanjutnya yang ketiga adalah mempelajari, meneliti, dan menganalisis pengaruh keyakinan hendak. Sebentar, ini ada aneh. Mempelajari, meneliti, dan menganalisis pengaruh keyakinan atas kehendak mempunyai hidup sudah mati. Mempelajari, meneliti, dan menganalisis pengaruh keyakinan yang mempunyai hidup sudah mati atau dalam kurung akhirat pada setiap orang. Ya, jadi kita harus meyakini bahwasanya kita juga harus mempelajari, kita juga harus meneliti, ya sudah sih. Jadi intinya kita mempelajari dan juga meyakini bahwasanya ada hidup setelah kita meninggal atau mati di alam akhirat gitu. Kita harus siap dan kita harus yakin dan kita harus mempersiapkan apa yang harus kita persiapkan untuk alam akhirat ini. Selanjutnya adalah meneliti dan mempelajari kesadaran dan perasaan orang terhadap sikap dan perbuatannya dalam kehidupan. Kalau tadi mungkin bisa diambil kesimpulan yang ketiga itu adalah hablum minallah. Kalau yang bawah ini adalah hablum minanas. Iya, jadi kita juga dalam hidup di dunia ini harus punya kesadaran dan bisa ngerasain perasaan orang gitu. Jadi jangan asal kata-katanya, jangan main mengatain, langsung menghina dan lain sebagainya. Kita harus mengingatkan perasaan orang lain. Kita harus sadar bahwa kita sama di mata Allah itu sebagai seorang hamba. Selanjutnya adalah meneliti dan mempelajari bagaimana pengaruh penghayatan seseorang terhadap ayat-ayat suci dengan kelegaan batinnya. Nah, ini yang terakhir atau yang kelima itu adalah harus meneliti dan mempelajari. Meneliti dan mempelajari bagaimana pengaruh penghayatan seseorang terhadap ayat-ayat suci dengan kelegaan batinnya. Karena nih sebenarnya bahtera kehidupan kita yang ada di dunia ini itu sudah diatur di dalam Al-Quran. Kalau dalam Islam Al-Quran atau kitab-kitab suci yang lainnya. Kalau kitab suci orang Islam itu Al-Quran. Segala sesuatu yang Anda bingungin di dunia, insya Allah ada dalam Al-Quran. Perkara apapun, kalau kita baca artinya dan lain sebagainya, kita bakal menemui jawaban. Begitu. Jadi dalam poin yang kelima ini, bagaimana caranya kita harus meneliti, mempelajari tentang ayat-ayat suci Al-Quran. Juga kita dalam membaca itu harus menghayati
Misalnya ayatnya tentang kematian, kita harus membayangkan gimana pas kematian, gimana cara pas di akhirat dan lain sebagainya. Kita lanjut. Kegunaan psikologi agama terhadap pendidikan Islam. Kita sudah masuk ke dalam kegunaan psikologi agama terhadap pendidikan Islam. Pendidikan Islam berperan sebagai konduktor dari orang yang bertanggung jawab dalam kurung orang tua yang mengarahkan, membimbing dan mengajarkan agama Islam pada seorang anak tentang bagaimana mereka bisa memiliki karakter yang beradab sebagaimana hakikat muslim yang baik. Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 13 yang artinya, hai anak, janganlah kau mempersekutukan Allah. Sungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang amat besar. Intinya adalah membimbing pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan dengan kasih sayang. Tidak hanya memerintah, namun dengan mencontohkan kepada anak-anak kita. Contoh nih, misalnya kita udah punya anak. Kita sebagai orang tua nyuruh anak kita sholat kita ke masjid, sholat jamaah kita ke masjid. Tapi apa? Kita sebagai orang tua sholatnya di rumah. Itu merupakan bukan hal yang baik. Kenapa? Karena kalau kita mau anak kita sholat jamaah di masjid, gimana caranya kita selaku orang tua juga harus jamaah di masjid gitu loh. Itu merupakan caranya dengan tidak hanya memerintah, tapi dengan mencontohkan. Kan dia ngeliat nih, oh iya mbak gue ke masjid tuh, ke masjid juga dah. Jadi dia tuh mendapat atau melihat dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya gitu loh. Kalau kita cuma nyuruh doang, kita nyuruh baca Quran kita gitu, tapi kita nggak baca, bagaimana dia mau baca kalau orang tuanya nggak baca? Karena dalam anak-anak itu atau anak kecil itu dia melihat apa yang dilakukan orang lain. Apalagi kalau namanya anak masih kecil, dia hidup dengan orang tuanya, dia bakal mencontoh, mengikuti dan melihat apa yang orang tuanya lakukan. Makanya lagi-lagi anak kita masih kecil, balita atau belasan tahun, ya bagaimana caranya kita sebagai orang tua harus mencontohkan yang baik-baik biar kita juga bisa mendapatkan anak yang soleh-solehah. Jangan hanya mau memerintahkan, namun harus mencontohkan dengan perbuatan. Begitu. Ini mengenai psikologi agama terhadap pendidikan Islam. Kita selanjutnya adalah pendekatan psikologi agama dalam pendidikan Islam itu ternyata telah dilakukan oleh periode awal perkembangan Islam itu sendiri. Fungsi dan peranan kedua orang tua sebagai teladan yang terdekat kepada anak yang telah dilakui dalam pendidikan Islam. Bahkan agama dan keyakinan seseorang anak dinilai sangat tergantung dari keteladanan para orang tua mereka. Tak heran jika Sigmund Freud menyatakan bahwa keberagaman anak terpola dari tingkah laku babanya. Atau yang sering kita dengar adalah buah tidak akan pernah jatuh dari buah tidak akan pernah jatuh jauh dari pohonnya. Begitu dalam garis besar atau dalam peribahasa gitu. Jadi sebelum kita melihat tingkah laku anaknya, bagaimana caranya kita melihat tingkah laku babanya dulu, orang tuanya dulu, emaknya dulu, dan lain sebagainya. Misal anaknya badung nih, kita lihat babanya badung juga enggak gitu. Karena di sini dijelaskan menurut Sigmund Freud, nggak tahu nih orang mana nih Sigmund Freud nih, pokoknya kata dia keberagaman anak terpola dari tingkah laku bapaknya. Jadi tergantung bapaknya ngapain. Ini kalau si Sigmund Freud. Cuman kan kita di Indonesia pernah mendengar peribahasa yang namanya buah tidak jatuh jauh dari pohon. Iya gitu. Jadi ya kelakuan, tingkah laku dan lain sebagainya yang ada pada anak itu tidak akan jauh dari tingkah laku bapaknya.
karena bapaknya, jadi bukan bapaknya gitu. Ini menurut Sigmund Freud. Lanjut, pembentukan jiwa keagamaan pada anak diawali. Nah, ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah sejak sebelum dilahirkan. Maksudnya adalah ketika ortu memilih jodoh berdasarkan ajaran agama, harta, paras, wajah, turunan agamanya. Ketika saat mengandung sering membacakan Al-Quran bisa makan yang halal. Oke, di sini saya akan jelaskan. Yang pertama itu bagaimana caranya kita membentuk jiwa keagamaan pada anak sejak dini atau sejak pra dilahirkan atau masih dalam perut. Bagaimana caranya? Sering-sering dibacain Quran. Anak lagi dalam perut sering-sering bacain Quran. Terus sering juga makan yang halal, rezeki yang halal, makanan yang halal, biar anak kita jadi terbentuk jiwa agamanya sejak di dalam perut. Begitu. Selanjutnya, yang kedua adalah setelah lahir. Jadi kalau setelah lahir itu kan sering kita, mungkin Anda sekalian melihat orang baru lahiran pasti diazanin. Nah, diazanin itu untuk mengenalkan kalimat tauhid kepada anak kita yang mungkin baru lahir. Karena Allahu Akbar kan gitu. Terus ada juga asyhadu an la ilaha illallah. Jadi bagaimana caranya ketika anak itu baru lahir, yang dia dengar adalah kalimat tauhid, kalimat Allah Maha Besar, kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Adapun di sini yang mungkin sering kita lakukan atau memang rata-rata dilakukan oleh keluarga muslim ketika anaknya baru lahir adalah diazanin. Itu merupakan hal yang sangat baik. Selanjutnya di usia ke-7 hari diakikahkan sekaligus diberikan nama yang baik ya. Diakikahin, motong kambing. Kalau laki 2, kalau cewek 1. Terus dikasih nama yang bagus. Karena zaman sekarang orang namain nama aneh-aneh. Namanya anak ada yang namanya Stephen. Dalam Al-Quran gak ada Stephen. Gak bagus. Kalau bisa kita ngambil dari Al-Quran. Contoh, Luqman, nama saya dari Al-Quran. Bagus. Selanjutnya, siapa lagi? Rohman, nama Allah. Bagus. Rohim, nama Allah juga bagus. Kalau bisa nama-nama yang ada di Asmaul Husna, ada yang di Al-Quran, dan lain sebagainya. Berada di, atau nama-nama Nabi itu banyak tuh. Bisa dipakai namanya. Tapi nama yang paling baik asal kalian tahu adalah Muhammad. Dan sangat menurut riset, nama yang paling banyak di dunia adalah Muhammad atau Ahmad. Itu luar biasa. Selanjutnya adalah di setiap periodenya diberikan makanan yang halal serta dilakukan dengan penuh kasih sayang. Ya, ini ya haruslah sebagai orang tua itu harus ngasih makan yang halal dan harus memberikan kasih sayang yang penuh pada anak-anaknya. Selanjutnya juga kegunaan psikologi agama dalam disiplin ilmu lain. Di sini ada ilmu politik. Kolonial Belanda memanfaatkan hasil kajian psikologi agama untuk kepentingan politik. Pendekatan agama yang dilakukan oleh Snouk Horgronje terhadap pemuka agama dalam upaya mempertahankan politik penjajahan Belanda di tanah air. Tuh, dalam ilmu politik. Selanjutnya dalam industri ekonomi sekitar tahun 1950-an di perusahaan minyak Stanford lah, diselenggarakan ceramah agama Islam untuk para pemuka agama setempat tahun 1990. Kegiatan bekal ini diselenggarakan atas dasar asumsi bahwa ajaran agama mengandung nilai-nilai moral yang dapat menyadarkan para buruh dari perbuatan yang tidak terpuji dan merugikan perusahaan. Jadi sudah diterapkan dari zaman dahulu kala, pada zaman penjajahan mungkin 1950 udah merdeka, cuma masih ada orang Belanda masih pada di mari, belum pada balik. Nah, pada tahun 1950 ini jadi dalam bidang-bidang lain ya. Yang pertama itu ilmu politik tadi, kemudian yang kedua itu ilmu industri atau ekonomi, itu di perusahaan minyak ya, industri minyak.
Selanjutnya adalah ini dalam penelitian psikologi agama perlu diperhatikan antara lain. Yang pertama, memiliki kemampuan dalam meneliti kehidupan dan kesadaran batin manusia. Kemudian yang kedua adalah meyakinkan bahwa segala bentuk pengalaman dipeneliti secara empiris. Yang tiga, dalam penelitian harus bersikap filosofis atau spiritualistis. Tidak mencampur adukan antara fakta dengan angan-angan atau perkiraan khayali. Mengenal dengan baik masalah-masalah psikologi dan metodenya, karena banyak metodenya. Selanjutnya adalah memiliki konsep mengenai agama serta mengetahui metodologinya. Selanjutnya adalah menyadari tentang adanya perbedaan antara ilmu dan agama. Perbedaan nggak bisa disatuin. Selanjutnya adalah mampu menggunakan alat-alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ilmiah. Jadi yang saya sebutkan tadi itu adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian psikologi agama. Ada 8 poin yang sudah saya sebutkan tadi. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Metode dalam psikologi agama. Jadi dalam psikologi agama itu ada 2 metode. Di sini yang pertama itu adalah dokumen pribadi dan yang kedua adalah kuesioner dan wawancara. Kita menuju ke penjelasan mengenai dokumen pribadi. Dokumen pribadi itu terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama itu teknik nomotetik. Nah, teknik ini adalah menarik kesimpulan dari dokumen yang diteliti. Itu teknik yang pertama. Yang kedua adalah teknik analisis nilai. Teknik ini digunakan dengan dukungan analisis statistik. Data yang dikumpulkan diklasifikasikan menurut teknik statistik dan dianalisis menjadikan penilaian terhadap individu yang diteliti. Yang kedua itu melalui teknik nilai atau statistik gitu. Yang ketiga adalah ideografi. Teknik ini digunakan untuk memahami sifat dasar tabiat manusia. Ideografi. Teknik ini juga merupakan pendekatan psikologis yang digunakan untuk memahami sifat-sifat dasar atau tabiat manusia. Tentang sama aja. Ideografi pokoknya. Yang keempat, teknik penilaian terhadap sikap. Teknik ini digunakan dalam yang keempat adalah teknik penilaian terhadap sikap gitu. Yang pertama, teknik ini digunakan dalam penelitian terhadap biografi, tulisan, dokumen yang ada hubungannya dengan individu yang akan diteliti. Berdasarkan demi tersebut, kemudian ditarik kesimpulan bagaimana penelitian seseorang terhadap persoalan-persoalan yang dihadapinya dalam kaitan hubungannya dengan pengalaman dan kesadaran agama. Ya, itu yang keempat. Selanjutnya kita menuju ke pengertian mengenai kuesioner dan wawancara. Nih, di sini ada langkah-langkahnya nih. Yang pertama itu harus mengumpulkan pendapat masyarakat dalam meneliti psikologi agama. Perlu mengumpulkan pendapat masyarakat. Yang kedua adalah harus ada skala penilaian. Harus ada skala penilaiannya gitu. Misalnya berapanya itu harus ada. Selanjutnya harus ada tes. Harus dites gitu. Harus dites. Nah, ini adalah eksperimen. Kita harus bereksperimen. Harus ada eksperimennya. Ketika Anda mau meneliti itu harus ada eksperimennya. Yang selanjutnya itu harus observasi melalui pendekatan psikologi dan antropologi. Nih, harus observasi. Observasinya melalui apa nih kalau boleh tahu? Melalui pendekatan psikologi dan antropologi gitu loh. Selanjutnya, studi agama berdasarkan pendekatan antropologi budaya. Jadi pendekatannya melalui antropologi budaya. Ini yang poin selanjutnya adalah pendekatan terhadap perkembangan. Misalnya dalam penelitian itu ada perkembangan pastinya ya kan. Selanjutnya adalah metode klinis dan proyektivitas. Selanjutnya juga ada metode umum proyektivitas. Kemudian apersepsi nomotatik tadi mungkin sama, nggak beda jauh.
Selanjutnya yang terakhir itu adalah belum terakhir, sebelum terakhir itu studi kasus, dan yang terakhir itu adalah survei. Dan ini adalah penjelasan mengenai psikologi agama yang dapat saya jelaskan pada teman-teman, pada pemirsa, pada seluruh yang menonton video ini sampai habis. Saya mohon maaf apabila banyak salah kata dan salah penyebutan, atau masih terbata-bata, atau masih mencela-mencela dalam berkata. Saya mohon maaf yang sebesarnya karena saya masih belajar. Tapi ini yang bisa saya sampaikan mengenai psikologi agama, tugas yang diberikan oleh dosen Bapak Nur Haidin. Mungkin ini saja dari saya. Semoga Anda dapat memahami apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.